Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel Bangku TKJ. Kali ini kita akan membahas tentang proses pekerja atau proses pengerjaan paket 4 pada UKK Teknik Komputer Jaringan. Nah, gimana caranya? Langsung saja kita ke videonya. Oke, di paket 4 pertama-tama kita bakal nge-crimping kabelan dulu. Di awal sesi kita akan crimping kabelan terlebih dahulu. Kita akan diberikan kabelan sepanjang 1 meter. Dan juga kita akan diberikan 2 buah RJ45. Untuk pas pelaksanaan prakteknya mungkin akan diberikan sebanyak 4 buah untuk jaga-jaga terjadi kesalahan. Jadi kita bisa crimping terlebih dahulu. Kita potong bagian luar, lalu kita urutkan bagian dalam dari kabelannya. Untuk urutan kabelan yang kita gunakan yaitu strike karena kita akan menghubungkan dari mikrotik atau router board ke PC. Jadi untuk urutannya putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau. Nah, jadi kita urutkan terlebih dahulu. Nah, kita kunci. Oke, di sini kita sudah kunci, jadi dia bakalan seperti ini. Nah ya, pokoknya bakal seperti ini kalau sudah terkunci. Pastikan sudah rapat dan juga rapi ya. Kita lakukan ke ujung yang satunya. Oke, kita kunci lagi. Nah, di sini sudah ada 2 buah ya. 2 buah ujung dari kabelan. Kita tinggal tes saja menggunakan LAN tester apakah dia berhasil atau tidak. Oke, menyala semua, itu menandakan bahwa crimping kabelan kita berhasil. So, kita langsung saja lanjutkan ke langkah berikutnya yaitu konfigurasi mikrotik dan juga konfigurasi pada web server. Oke, di sini kita akan menggunakan 2 port pada mikrotiknya. Untuk mikrotik sudah kita colokkan port-portnya. Pada port 1 akan menjadi WAN atau sumber internet dan juga port 2 menjadi penyalurnya. Oke, pertama-tama kita buka dulu Winbox-nya. Jadi kita cari. Nah, di sini posisinya sudah terkonek ya si mikrotiknya, dan di sini juga mikrotiknya kita lihat sudah di setting sebelumnya. Jadi kita reset dulu si mikrotiknya. Oke, kita cancel. Nah, untuk reset kita ke sistem, lalu kita ke reset configuration. Lalu kita reset configuration saja, langsung reboot. Kita tunggu sampai proses resetnya selesai. Nah, di sini sudah. Kalau sudah, dia akan menampilkan IP88 atau IP defaultnya. Dan refresh saja terus sampai memunculkan IP default. Oke, di sini sudah tampil ya 88 untuk IP defaultnya. Nah, di sini untuk model motherboard atau mikrotik yang kita gunakan yaitu HP Lite. Di model ini dia memiliki sandi defaultnya sendiri. Jadi kita harus masukkan sandi default yang berada pada belakang mikrotiknya. Jadi kita masukkan terlebih dahulu sandi defaultnya tersebut. Oke, kalau sudah kita langsung saja connect. Nah, di sini akan tampil seperti ini. Jadi kita bisa langsung saja remove configuration-nya. Lalu kita tunggu kembali sehingga si router board ini atau mikrotiknya kehilangan IP atau menjadi IP 000. Di sini kita close dulu. Nah, dia akan tampil IP atau mikrotik tanpa IP. Jadi kita refresh terlebih dahulu, kita hapus password yang ada tadi. Selanjutnya tinggal kita connect. Nah, di sini kita disuruh untuk masukkan password baru. Jadi untuk bagian ini mungkin saya akan skip saja. Di sini kita masukkan identity agar tidak terjadinya kekeliruan atau kericuan karena tidak adanya identity-nya. Jadi kita masukkan saja untuk identity. Untuk identity kita masukkan bebas sesuai keinginan. Jadi saya akan masukkan UKK Partner.
Oke, kita apply. Oke. Berikutnya kita akan masukkan bridge terlebih dahulu karena kita akan menggunakan settingan bridge. Pertama kita buat bridge 1, untuk bridge 1 menjadi bridge 1. Berikutnya untuk bridge 2 kita buat menjadi bridge 1. Untuk port kita buat untuk port 1 sampai port 4. Untuk port 1 kita gunakan untuk bridge 1. Kita apply OK. Untuk seterusnya kita akan memberikan bridge LAN. Jadi untuk Ether 2 sampai WLAN kita akan berikan bridge LAN. Oke, semua port sudah diberikan IP, sudah diberikan bridge-nya masing-masing. Selanjutnya kita akan memberikan IP pada bridge tersebut. Jadi kita ke address, kita tambahkan IP-nya. Untuk IP kita masukkan pada 200 dan 105.1/26. Untuk segmennya terserah kalian ingin masukkan berapa. Nah, untuk interface kita berikan pada bridge LAN. Nah, untuk network dia akan menyesuaikan sendiri. Seperti ini. Kalau sudah, kita play dan OK. Untuk berikutnya saya akan masuk ke DNS terlebih dahulu. Untuk DNS saya akan menggunakan IP atau DNS server pada Google itu 888 dan secondary-nya 884. Selanjutnya saya akan masukkan DNS pada Cloudflare, jadi 1111. Jika sudah, apply dan OK. Nah, untuk berikutnya, langkah berikutnya saya akan masukkan DHCP client. Di sini untuk DHCP client saya akan buat baru dengan pick new, dan juga untuk interface kita berikan pada bridge 1. Nah, apply dan OK. Nah, di sini kita tidak perlu tambahkan lagi, kita akan langsung ke DHCP server. Nah, untuk mengetahui apakah berhasil atau tidaknya si bridge 1-nya itu terhubung ke internet atau tidak, kita lihat di sini pada statusnya bound ataupun searching. Untuk searching itu menandakan bahwa bridge 1 tidak terhubung ke sumber internet. Nah, untuk berikutnya kita ke DHCP server. Untuk DHCP server kita tidak klik new, melainkan kita langsung ke DHCP setup. Di sini kita klik. Untuk DHCP server kita akan memilih bridge LAN. Nah, untuk berikutnya bridge LAN itu digunakan sebagai penyalurnya. Jadi kita next saja hingga dia berhasil atau sukses. Nah, di sini jika tidak ada pop-up yang muncul ataupun merah, ini menandakan bahwa DHCP server atau DHCP setup kita berhasil terkonfigurasi. Berikutnya kita akan membuat firewall. Untuk firewall kita ke menu NAT, kita klik new, lalu kita ke out interface. Nah, di sini ada out interface, kita berikan ke bridge 1 sebagai firewall atau dinding pertama. Untuk action kita jadikan masquerade. Kita apply lalu OK. Nah, di sini seharusnya komputer sudah bisa mendapatkan internet. Jadi kita cek dulu ke control panel. Jika dia mendapatkan alamat IP, maka dia mendapatkan internet. Kita change adapter setting, kita disable, lalu enable kembali. Lalu kita enable kembali, kita lihat apakah dia berhasil mendapatkan internet atau tidak. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa Mikrotik kita sudah bisa menyalurkan internet dan juga mendapatkan internet, ataupun bisa kita lihat di new terminal. Untuk password kita Ctrl C saja, kita ping 88. Berhasil ya. Oke, untuk konfigurasi awal sudah berhasil. Berikutnya kita akan melakukan konfigurasi lanjutan, yaitu kita akan memblok situs yang ada
Jadi kita ke address list, kita akan menggunakan metode address list dan juga filter rows. Jadi kita klik new pada address list, kita masukkan nama. Untuk nama kita sesuaikan dengan untuk website yang ingin saya blokir, pertama-tama saya akan masukkan Linux. Nah, di sini ada address. Untuk address kita isi pada domain Linux tersebut. Jadi kita klik saja linux.php. Play dan oke. Lalu kita tambahkan lagi. Berikutnya kita akan blokir detik.com. Nah, seperti sebelumnya, kita akan masukkan address atau domainnya. Kita play, oke. Di sini kita bisa lihat bahwa IP-nya sudah terpampang ya, atau sudah terlihat. Selanjutnya kita ke virtual rows, kita klik new. Nah, untuk chain kita ganti ke forward atau biarkan saja jika sudah forward. Untuk advance kita ke DST address, kita tambah. Lalu kita pilih address list yang sudah kita buat tadi. Lalu untuk action kita ganti ke drop. Kita apply, oke. Kita lakukan juga ke detik.com. Nah, di sini sudah. Berikutnya kita tinggal tes menggunakan Google Chrome ataupun Chrome yang kalian gunakan. Kita masuk ke base mode, kita masukkan nama domain tadi. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa kedua website tersebut sudah tidak bisa diakses lagi karena unreachable. Bisa diperhatikan. Nah, untuk berikutnya kita bisa lihat di sini. Kita akan membuat wireless untuk menyalurkan internet secara WLAN. Jadi kita ke WiFi interface, lalu kita klik WLAN 1, kita enable, lalu kita double klik. Nah, kita ke wireless, kita ganti modenya menjadi HP Bridge. Untuk bandnya kita jadikan 2Hz DJN. Nah, untuk SSID menyesuaikan saja. Bisa berikan apakah pada apply lalu oke. Jangan lupa kita akan membuat password pada wireless ini. Jadi kita ke security profile, kita ke default, lalu kita berikan modenya menjadi dynamic keys. Kita centang seluruhan WPA PSK dan juga WPA 2 PSK-nya. Kita berikan sandi, menyesuaikan saja, saya akan berikan 1 sampai 8. Begitu juga reserve-nya yang WPA 2. Nah, kita apply, oke. Lalu kita tes apakah wireless ini berhasil atau tidak. Kita nyalakan WiFi, lalu kita connect ke kakak yang sudah kita buat atau SSID yang sudah kita buat. Di sini muncul ya SSID-nya. Berikutnya kita tinggal connect. Oke, di sini sudah terkoneksi ya. Jadi berikutnya tinggal kita nyalakan saja web server dan juga VoIP server yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk bagaimana cara membuatnya, saya sudah membuatkan video bagaimana cara membuat web server dan juga web server pada video sebelum-sebelumnya. Jadi mungkin bisa dilihat pada pin di komen. Berikutnya kita buka dulu VirtualBox. Kita ke setting terlebih dahulu. Kita untuk memastikan apakah networknya terkonfigurasi sudah benar atau tidak. Jika sudah, kita langsung saja start. Nah, di sini sudah aktif ya servernya, jadi kita bisa login dulu. Oke, berikutnya kita ke terminal. Ke terminal kita masuk terlebih dahulu ke super user agar masuk ke root. Agar jaga-jaga jika terjadinya kesalahan pada internet. Jadi kita masukkan dulu pin 88. Nah, jika pin 88 menampilkan hasil seperti ini, menandakan bahwa koneksi ataupun jaringan dari wireless itu terhubung ke server tersebut.
untuk server ini. Jadi kita bisa IP untuk objek IP-nya. Nah, di sini kita sudah melakukan alamat IP yaitu 200.200.105.60, yaitu satu segmen dengan address dari si mikrotik ini. Oke, berikutnya kita akan tes dulu keberhasilan dari web server. Jadi kita masukkan IP dari web server ini. Oke, bisa dilihat bahwa web server yang kita buat sebelumnya sudah tampil di sini. Pada berikutnya kita akan memblokir web kita sendiri, web server kita sendiri. Jadi untuk caranya kita masuk ke mikrotik kembali. Di sini kita close saja dulu terlebih dahulu. Nah, kita akan melakukannya di firewall. Pada menu firewall kita clear tools, lalu kita ke new. Lalu untuk action kita ganti ke drop, untuk general kita ganti menjadi forward, dan untuk advance kita masukkan IP yang ingin kita blokir. Kita masukkan untuk IP-nya kita berikan dari 2 sampai 60 saja. Untuk DST address-nya kita masukkan IP dari si server tersebut. Nah, di sini sudah, tinggal kita coba kembali. Oke, di sini bisa dilihat bahwa web server yang kita buat tadi atau yang kita konfigurasi sebelumnya tidak bisa diakses ya. Di sini dia harus reload, jadi menandakan bahwa blokir situs web server kita sudah berhasil. Berikutnya kita akan mencoba masuki server breaker atau VoIP server. Nah, kita ke Toolbox kembali, kita start. Oke, untuk konfigurasinya tadi untuk memblokir web server seperti ini ya. Lihat untuk channel forward, untuk advance kita masukkan SRC address list-nya dan juga DST address list-nya. Kita masukkan tentang IP pada SRC address dan juga DST list-nya kita masukkan IP dari web server. Untuk action-nya kita jadikan drop. Nah, berikutnya kita ke breaker. Kita akan konfigurasi breaker terlebih dahulu. Dan juga kita akan tes apakah terhubung ke HP atau tidak. Dia akan menghubungkan klien atau tidak. Jadi kita bisa buka dulu web servernya, kita tunggu. Oke, bisa dilihat sini kita sudah berada di breaker. Kita masukkan dulu masuk dulu ke root, jadi kita masukkan root, lalu di sana kita tekan breaker. Nah, di sini kita cek dulu koneksi internetnya, jadi kita ping 88 terlebih dahulu. Jika seperti ini kita lakukan restart terlebih dahulu. Jadi kita masukkan perintah /etc/ini network. Kita tunggu sampai restart selesai, lalu kita cek kembali IP ataupun kita ping terlebih dahulu. Oke, sudah selesai, kita cek dulu. Untuk IP-nya sudah sama ya, kita ping terlebih dahulu. Berikutnya, nah di sini sudah terkoneksi ya. Kita coba tes terlebih dahulu di Chrome. Kita masukkan alamat IP-nya. Di sini kita cek seperti ini. Kita masuk saja langsung. Untuk username dan juga password di IPTPX login kita masukkan administrator. Selanjutnya untuk password kita berikan breaker. Kita login. Nah, jika sudah kita cek ke administration IPTPX, kita ke extension, lalu kita cek apakah kita sudah memiliki user atau belum. Untuk yang belum memiliki user, kalian bisa cek pada video sebelumnya tentang langkah-langkah ataupun konfigurasi VoIP server. Nah, di sini kita bisa langsung saja tes
si VoIP-nya dengan menggunakan handphone. Jadi di sini saya mencoba login menggunakan handphone pada HP saya. Jadi kita coba login. Di sini akan muncul tampilan seperti ini. Kita terlebih dahulu username, password berikutnya domain. Nah, di sini sudah sukses ya, sudah terlogin ke si FTTBX-nya. Nah, untuk bagaimana cara loginnya sudah ada juga di sebelumnya, jadi kalian bisa tonton saja. Oke, untuk konfigurasi mikrotik dan juga web server dan juga VoIP server sampai di sini, dan berikutnya kita akan ke langkah selanjutnya yaitu rakit PC. Jadi kita langsung saja ke langkah-langkah rakit PC seperti pada video sebelumnya. Oke, buat pertama-tama kita bakal rakit dulu bagian motherboard di luar casing ya, jadinya bakal mempermudah kita saat pemasangannya nanti. Jadi di sini bahan-bahannya ada CPU, RAM, sama fan. Nah di sini kita bakal pasang dulu CPU-nya. Nah, kita buka dulu, nanti CPU-nya bakal masuk di sini ya. Nah, kita masukin CPU-nya. Nah, usahain untuk ngepasin CPU-nya, soalnya bagian CPU ini paling penting ya. Nah, kalau sudah pas langsung saya tutup. Nah, di sini bakal kita kunci. Nah, sampai seperti itu. Habis itu kita bakal pasang fan-nya. Jadi di sini ada 4 lubang ya di bagian motherboard-nya. Jadinya bisa kita masukin aja fan-nya. Di sini juga sedikit susah buat masang bagian yang bolongannya itu ke fan-nya. Di sini sedikit susah ya. Jadi harus hati-hati, takutnya matahin atau ngerusak si fan-nya itu. Nah, kalau udah masuk semua tinggal kita kunci, tinggal diputar doang ininya. Nah, oke. Tinggal kita kunci semuanya sudah. Nah, di sini ada kabel. Di sini di mobonya ada, nah ini colokannya buat nyolok si kabel fan-nya ke motherboard-nya. Nah, oke, seperti itu. Next, tinggal kita pasang RAM-nya. Nah, buat RAM-nya itu dipasang yang merah-merah itu ya. Kalian pasin bagian RAM-nya sama mobonya. Kalau udah dipasin, tinggal kalian pasang aja RAM-nya itu. Nah, di sini ada 2 RAM, jadi kita pasang juga yang ini. Nah, kayak gini. Kita pasin lagi sampai dia bunyi ketek. Nah, udah. Oke, seharusnya udah semua ya untuk bagian di mobonya. Jadi tinggal kita pasang mobonya ini ke PC-nya atau ke casingnya. Oke, di sini udah ada casingnya, jadi kita tinggal pasang doang. Sebentar. Nah, kayak gini. Oke, next kita pasang dulu PSU-nya. Nah, ini dia. Oke, buat pertama-tama buat masang PSU itu kita harus ngepasin dulu nih posisi dari PSU-nya. Dia bagian depannya yang mana, yang belakangnya yang mana. Nah, di sini kita pasang. Oke, kita coba pasang. Bagian depannya kayak kurang ngepas. Oh, ininya terbalik. Nah, jadi kayak gini. Ya. Nah, jadi kayak gini buat masang PSU-nya. Nah, buat ini kan masih longgar, jadi kita bakal kencengin dulu pakai baut. Jadi sebentar. Nah, ini dia bautnya.
Nah, kita pakai baut seadanya aja. Jadi kita pasang ke 4 sisinya ini. Oke. Jangan lupa kita pakai obeng yang tadi udah disiapkan. Kita pasang ke 4 sisinya. Oke, ini udah buat masangan bautnya. Nah, tinggal kita masukin mobonya atau motherboardnya ke casingnya ini. Nah, jadi di situ masangnya. Oke, di sini kita perhatiin buat masang mobonya itu harus benar bagian depan dan bagian belakangnya sama kayak PSU tadi. Nah, jadi kayak gini. Nah, bagian depannya itu, nah kita masukin ke ininya tuh. Oke, kita pasang langsung aja. Kita pasin dulu. Kalau udah pas, sebentar. Sini kita pasin lagi sampai dia benar-benar pas ya. Nah, udah. Kalau udah, tinggal kita baut aja. Di sini ada bautnya. Kita pakai baut yang seadanya juga. Di sini cuma ada 2. Nah, ini bautnya di yang ada lubangnya ya, di bagian mobonya. Jadi tinggal kita baut aja, yang ada lubangnya itu di bagian motherboardnya. Di sini kita cari lagi sisi yang bisa kita baut lagi. Bentar, ini kurang pas. Oke, udah kita baut ya. Jadinya udah kuat ini. Nah, tinggal kita pasang kabel-kabel si PSU-nya ini ke motherboardnya. Jadi kita cari dulu nih kabel yang kecil kayak gini, kita pasang ke bagian yang deket fan-nya itu. Kayak gitu. Nah, di sini ada lagi yang sama lubangnya kayak yang kecil tadi, cuman dia lebih gede ya. Jadi kita pasang yang di sebelahnya nih, yang sebelah kanan. Kalau dilihat. Nah, kayak gini. Tinggal kita kencengin. Nah, selesai. Habis itu tinggal kita kencengin lagi. Itu apa lagi ya? Nah, kita pasang ini USB bagian front panelnya sama audionya. Oke, di sini ada USB sama audio ya. Jadi kita tinggal cari aja colokannya. Di sini buat USB itu di bagian kanan ya. Di mobo yang ini kalian cari aja bagian USB-nya, di mobo kalian pasti ada tulisannya. Nah, kita pasang. Habis itu sama kayak USB yang tadi, buat audio dia ada tulisannya juga ya. Dia di bagian sini. Nah, tinggal kita colok aja. Nah, udah. Buat selanjutnya kita kayaknya udah cukup ini, kita tinggal pasang ininya HDD-nya. Jadi HDD-nya itu buat penyimpanan si PC-nya itu. Nah, buat pemasangannya itu kita juga harus benar. Di sini kita harus ngepasin juga nih sama si casingnya. Nah, sebentar kita coba pasang-pasang dulu ya. Sampai dia ngepas. Terbalik tadi. Kita coba lagi. Ini udah pas, tinggal kita baut lagi pakai obeng. Nah, di sini kita baut dulu biar dia itu kenceng si SSD-nya, biar nanti nggak jatuh-jatuhan pas mau didiriin. Nah, udah di sini tinggal buat yang satunya kita kencengin. Nanti dia buat HDD-nya itu dia juga bakal kita pasang ke motherboard dan juga PSU. Nah, untuk menghubungkannya kita menggunakan kabel SATA dan juga power dari PSU. Nah, jadi udah selesai pemasangannya. Kalau ada yang menggunakan SSD itu beda lagi ya pemasangannya. Nah, jadi kabel ke HDD-nya itu tidak kita pasang dulu karena takut merusak data yang ada pada HDD-nya tersebut. Jadi kita ambil kabel power. Nah,
di sini kita bakal uji dulu bisa atau tidak menyalanya si PC-nya yang sudah kita rakit dulu. Nah, oke. Jadi kita colok dulu ke sumber listrik. Sebentar. Oke. Nah, sudah colok ya. Nah, sebentar. Nah, sini kita colok ke PSU-nya. Oke, tinggal kita colok dan sebentar terbalik. Oke, sudah, pastikan sudah kencang. Nah, di sini tidak kita pasang front panel, jadinya kita bakal jumper dulu karena lebih baik seperti itu dulu karena akan ribet masang front panel. Tapi kalau ada yang ingin tahu urutan front panel, di sini ada gambarnya. Oke, selanjutnya kita coba jumper dulu dan kita lihat fan-nya apa putar. Oh, nah di sini berputar ya. Jadi itu tandanya berhasil, tapi belum tentu berhasil juga karena kita belum melihat apakah PC ini bisa terhubung ke BIOS atau tidak. Jadi kita matikan dulu. Nah, kita matikan dulu, cabut aja. Baik, untuk selanjutnya jadi kita bakal pasang dulu HDD-nya ke PC. Setelah itu kita pasang juga monitor dan juga keyboard sebagai itu alat pengujinya. Jadi kita pasang dulu. Di sini ada slotnya kalau bisa lihat. Sebentar. Nah, di sini tuh yang slot warna merah itu buat SATA. Kalau itu bisa dilihat sendiri karena untuk slot untuk slot kabel SATA itu beda sendiri. Jadi kita langsung aja pasang. Nah, habis itu kita hubungkan yang buat dari power PSU-nya. Nah, jadi kita hubungkan juga ke HDD-nya. Nah, sebentar, ini sulit. Nah, oke, udah. Nah, seharusnya sudah ya. Oke, selanjutnya kita pasang monitor. Oke. Untuk monitor kita ambil dulu. Di sini kita ada kabel ke monitor, USB dan juga VGA. Dan kita juga punya monitornya. Sebentar. Nah, ini dia monitornya kita punya. Nah, di sini kita pasang dulu atau kita hubungkan dulu kabel-kabel yang ada pada monitor ke PC. Oke, lanjut. Nah, kita langsung pasang saja kabel VGA-nya. Mungkin ada yang menggunakan kabel HDMI, itu sedikit berbeda. Itu diperlukan VGA untuk pemasangannya. Jadi kita kali ini menggunakan VGA saja. Nah, di sini juga ada USB untuk menghubungkan ke monitor. Jadi kita pasang dulu ke monitornya, lalu baru kita pasang ke PC-nya. Kita pasang keduanya ke monitor dulu. Baik, di sini ada colokannya, tinggal kita colok saja. Oke, sudah. Selanjutnya kabel VGA-nya. Di sini harus pas ya pasangnya, takutnya dia tidak masuk. Nah, seperti ini. Ini bisa kita kencangan dari menggunakan obeng ya. Jadi langsung aja kita kencangkan agar lebih aman. Tapi untuk pengetesan lebih baik tidak usah dikencangkan. Tapi untuk kali ini tidak apa. Jadi kita kencangkan dulu. Nah, di sini sudah. Selanjutnya tinggal kita hubungkan ke PC. Nah, masalahnya sama, tinggal kita cari colokan atau
port yang sama atau port-port VGA dan juga port USB ke si PC-nya. Nah, kita colok saja langsung. Di sini bisa kita kencangkan atau tidak usah. Nah, di sini saya kencangkan saja agar lebih aman ya. Nah, oke, di sini sudah, tinggal si USB-nya aja. Oke. Tinggal kita colok untuk USB, terserah kalian ingin colok di mana, tapi saya sarankan untuk di USB 3.0. Nah, yang di bawah. Oke, tinggal kita lakukan uji coba penyalaan. Apakah dia menyala atau tidak? Jadi langsung aja kita colok si kabel powernya. Nah, jadi kita jumper lagi dan set. Nah, di sini nyala. Kita lihat apakah dia memasuki BIOS. Oke, berarti tadi no signal itu tandanya gagal. Nah, kalau seperti ini kita harus mengecek komponennya satu persatu, bagian mana yang kurang. Jadi kita cek dulu di bagian kabel SATA-nya. Barangkali kabel SATA-nya terbalik ataupun kabel SATA-nya itu rusak. Jadi kita coba dulu, kita balik. Atau mungkin ada komponen lain yang rusak, itu kita ganti. Jadi dalam perakitan PC itu semua komponen harus dalam keadaan bagus dan juga dalam keadaan tidak rusak. Nah, kalau dalam keadaan rusak takutnya akan merusaki komponen yang lain. Nah, di sini sudah. Jadi kita langsung saja kita jumper lagi. Nah, kita tunggu. Nah, oke, ini berhasil ya. Kalau tandanya seperti ini. Nah, tinggal kita hubungkan si keyboardnya ke PC-nya. Nah, oke, kita hubungkan dulu di port yang sama seperti si monitornya. Nah, di sini kita pencet delete. Kita pencet delete terus. Apakah dia sampai ke menu BIOS atau tidak? Kalau tidak, itu tandanya HDD-nya rusak. Nah, kalau seperti itu kita harus mengganti HDD. Nah, kita lihat dulu apakah dia masuk. Oke, di sini si PC-nya sudah menyala, tapi dia seperti ini. Nah, kalau seperti ini tandanya tidak ada bootnya atau tidak ada OS-nya. Jadi untuk kali ini kita biarkan dulu, karena video ini hanya merakit PC. Jadi untuk video berikutnya kita akan install OS. Jadi semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video, dan maaf jika ada salah kata. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.